Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sain Lunatic. Sudah lama ya saya tidak upload video, dan akhir-akhir ini banyak yang minta upload paswal. Oke, di sini tanpa basa-basi ya, kita akan coba belajar paswal. Kita setting paswal karena banyak yang request. Ini settingan saya ya. Ini settingan yang banyak rule-nya, yang mungkin untuk pemula ini cukup sulit ya, cukup ribet ya. Ini karena banyak rule-nya, sama seperti yang di open class itu yang bisa traffic. Tapi nanti saya akan bagikan dua config, dua settingan, yang full rule sama yang simple, yang cuma ada adblock, WA, sama ini aja ya, 18 plus. Oke, pertama kita masuk dulu ke ini, ke STB yang satunya ya. Ntar kita masuk dulu ke sini, STB yang satunya. Oke, kita udah masuk nih. Ini saya pakai firmware yang terbaru itu, yang dari Bang Rere. Rekomendasi saya sih pakai firmware yang terbaru ya, jangan firmware lama, karena firmware lama itu susah connect. Sudah dites, susah connectnya. Oke, pertama pasti tampilan punya kalian seperti ini ya, seperti ini. Lalu ini sebelum masukkan config ya, ini saya kasih tutorial yang tanpa config dulu, jangan pakai config. Ini settingannya ya seperti ini. Kita ke order setting dulu, ke sini. Nah, ini settingannya seperti ini ya, samakan saja. Ini yang penting tiga ini sih. UDP proxy drop port ini pilih quick, terus TCP sama UDP ini pilih all. Udah sih, gitu aja yang ini. Seperti ini. Nah, untuk ini delay start ini maksudnya ketika STB itu baru hidup atau habis mati lampu, dia akan memulai ketika sudah 30 detik ya. Kalian bisa ubah ke 10 atau ke 1 bisa, tapi rekomendasi sih ke 30 atau 1 menit ya, supaya sambil menunggu modemnya terbaca ya. Sambil menunggu modemnya terbaca, kita kasih delay startnya ke 30 detik. Ini yang di order setting ini ya, cuma itu saja ya yang di order setting. Lalu kalian save, lalu ke sini, ke basic setting. Jangan lupa ini kalian checklist kalau sudah mau di restart. Kita ke DNS dulu ya. Nih ke DNS, filter mode, pilih DNS to SOC, lalu SOC server pilih ini 127. remote DNS bebas sih kalau ini, pilih yang mana aja. Nih, samakan aja ya seperti ini. Terus di mode TCP sama UDP nya pilih global proxy. Lalu lognya nih bisa kalian checklist. Udah sih seperti itu. Lalu di main suite ini maksudnya kalau kita checklist,
lalu kita save apply, dia akan jalan ya, passwordnya akan jalan. Tapi kalian di sini di TCP Node kalian tentukan dulu mau ke misal ke akun Trojan yang ini, lalu UDP Node ini pilih same as the TCP node, ini aja seperti ini biar dia sama seperti yang TCP ya. Ini kalau misalkan pakai satu settingan atau satu akun tanpa ada rule sama sekali nih, atau pakai dua juga bisa ya, seperti ini. Untuk cara masukin akunnya nih ya, saya kasih tutorialnya. Ini ada dua, saya pakai Trojan sama Vmesh. Nah ini, dan yang ini balancing itu gabungan antara dua akun ini ya, dia akan digabung akunnya. Nah pertama kita siapkan dulu tentunya akunnya ya, akun Trojan atau Vmesh, lalu kita add di sini nih, lalu not remake, pilih kasih nama apa aja, misalkan keyword 2 misal 2 nih, tipenya pilih X-ray, terus protokol pilih Trojan, misal Trojan ya, nih protokol pilih Trojan. Nah banyak kalian yang tanya book ya, book itu sebenarnya ditaruh di mana sih? Nah untuk WebSocket atau seperti si biru atau si ungu, itu si merah juga, itu booknya taruh di sini guys, di sini book.com. Nah tapi jangan pakai bentuk domain, tapi pakainya misalkan book book merah gitu. Kita kasih book yang bentuknya IP 171 misal gatik 56.6.55. Ini contoh ya, ini sekedar contoh, ini bukan book bukan book yang aktif atau book dari operator, salah satu operator. Ini saya kasih contoh saja. Nah kalau WebSocket itu booknya taruh di atas di address ini. Nah lalu portnya isi misalkan 443 ya, 443. Nah ini saya udah siapin akun, maksudnya nih ada Trojan. Nah untuk key ini kita salin dulu, bentar. Bentar ya, kita salin. Lalu pastekan di sini di password, kalian isikan di sini ya. Nah seperti ini. Lalu TLS ini di checklist, lalu LAPN biarin default aja. Nah untuk domain ini kasih host dari ya, host itu yang ini, host atau IP. Ini ya keyword yang intinya yang my ID itulah pokoknya. Ini ya, salin dulu, lalu pastekan di bagian domain seperti ini, dan juga di sini ya,
transportnya pilih WebSocket. Nah, lalu di sini WebSocket host isikan sama yang host dari akun itu. Lalu pathnya juga samakan saja seperti bawaan akunnya. Ini bisa kalian checklist. Allow insecure. Ya, seperti ini ya. Kuncinya di sini, guys, di bagian address. Jadi bugnya itu di sini dalam bentuk IP, bukan domain ya. Kalau domain udah pasti nggak connect dia, dan juga malak, guys. Untuk bugnya bisa ya kalian cari sendirilah infonya. Intinya harus IP ya. Kalau itu bentuknya domain seperti book.com misal, itu kalian bisa convert dulu dari host to IP. Tinggal ketik aja di Google host to IP, nanti kalian convert seperti itu ya. Nah, ini misalkan Trojan nih, kita save lalu lihat di notelist apakah udah ada. Nah, ini sudah ada ya, ini keyword. Untuk vMesh sama aja sih, sama saja pengisiannya sama seperti ini. Misal ya, protokol pilih vMesh, kalau Trojan ya pilih Trojan gitu, sama saja. Tapi bedanya kalau vMesh itu ID ya namanya, bukan password. Kalau Trojan password, kalau vMesh ini ID. Untuk domain sama WebSocket hostnya sama, pakai host dari akunnya. Nah, setelah bikin akun kalian bisa save. Kalau sudah muncul di sini bisa save apply. Nah, untuk setelah itu di sini kalian bisa pilih TCP node, pilih yang tadi kita isi ya. Nih, keyword 2. Lalu kalian checklist main suite, lalu bisa kalian save apply. Ini yang settingan biasa ya, yang tanpa rule. Ini tunggu sampai running, kita bisa lihat lognya. Nah, kita tanda sudah running itu di sini kedeteknya run complete. Oke, kita clear dulu, balik lagi ke notelist. Nah, ini kan yang cuma satu akun tanpa ada rule sama sekali ya. Nah, untuk rule-nya kalian bisa pakai config saya, ini yang lunatic ini. Ya, ini sudah full rule, kalian bisa pakai. Dan untuk mengarahkan ini adblock, misalkan adblock ya, ini black hole ini adalah blokir, sama saja reject seperti yang di OpenClass itu reject, yang kalau di password black hole. Lalu direct itu misal di game nih, direct connection ini langsung ke kuota reguler. Dan untuk jalur-jalurnya kalian bisa arahkan ke akun kalian bebas, yang kemana aja. Ini untuk default ini bisa bebas sih, kalian arahkan ke akun mana aja. Lalu kalau sudah tinggal kalian save apply lagi. Ini untuk yang banyak rule ya. Dan ini yang saya share ada 2. Nah, untuk saya stop dulu, close, apply. Untuk config yang simple, ini saya kasih contoh, masukin confignya ya. Kita ke ini ya, file manager. Nah, di sini
Sebentar, coba kita ke ini dulu, ke IP-nya aja. Ntar Indonesia. Ke file manager ya. Ke file manager, lalu kita ke etc. Nih, masuk ke etc, lalu ke config. Nah, untuk di sini kalian cari password. Nah, password yang ini ya, yang password aja tanpa server show, atau yang lain yang password aja. Nah, ini kalau kalian default, ini lebih baik di download dulu ya, seperti ini. Kalian download dulu untuk backup. Nanti kalau misalkan nggak cocok, kalian bisa kembali ke settingan yang bawaan dari firmware-nya. Nah, ini ya, ini kalian hapus dulu. Tapi sebelumnya kalian backup ya, kalian download dulu sebelum dihapus. Kalau saya karena sudah ada backupan, saya hapus. Nih bagian password ya, password saya hapus. Nah, lalu upload backupan yang sudah kalian download ya, media. Nanti akan diarahkan ke ini ya, ke file manager, kita cari filenya, config password. Ini dalamannya nanti ada full rule dan ada yang simple ya, dan ini cara masukin dan link YouTube-nya. Nih saya sekarang masukin yang config simple, nih password simple. Bentar ya, kita ulangi. Nah, password mana, password simple. Nah, ini karena di belakang ini ada tambahan, jadi kalian ubah dulu ya, kalian ubah seperti ini, hapus sampai password seperti ini ya. Oke, nanti di sini di config-nya jadi bakal berubah ya. Nah, dia yang ini cuma ada 1 2 3 4 rule, dan ini lebih simple ya, tidak banyak settingan, lebih ringan. Untuk yang satu akun saya rekomendasikan yang simple aja ya, pakai yang simple aja. Kalau yang banyak akun baru kalian pakai yang full rule. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya, semoga dipahami. Jadi kuncinya itu ya, kuncinya di akun adalah pengisian bug yang benar ya guys. Ini seperti ini, jangan lupa bugnya itu diisi di bagian address, bukan di domain ataupun WebSocket host kalau pakai WebSocket. Kalau pakai book WS seperti LiveOn, Ilmupedia dan lain-lain itu, Vision. Dan untuk link config-nya bisa kalian download di sini ya. Sebentar, saya pindah ke WiFi dulu. Bisa kalian download di sini. Kalian ketik bit.ly seperti ini, garis miring, lalu password x luna seperti ini ya. Ini link download config-nya, lalu kalian enter. Nah, ini nanti bakal langsung ke direct ke Mediafire saya, bisa kalian download. Ini seperti ini ya, lalu kalian ekstrak. Nah, untuk passwordnya, password dari ini ya, password dari filenya ini, password ini sebentar saya cari di download dulu ya. Ini kan
masuk ke folder download. Nah, ini config password, kalian buka, ekstrak ke misal di sini. Nah, passwordnya adalah lunatic seperti ini ya, lunatic kecil semua, lalu kalian oke. Nah, ini sudah, nih config password ada 3 isinya, cara masukin, lalu config yang simple, lalu yang full rule. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Ini videonya sudah terlalu panjang, dan semoga connect ya di TKP kalian dan juga nggak malak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.